Halo semuanya, kembali lagi ke channel Zigzag Tarot teman-teman. Hari ini kita akan masuk ke pembacaan apakah dia serius dengan kamu. Nah, di pembacaan kali ini adalah pembacaan umum, jadi energinya bisa terbolak-balik dan tidak bisa resonate untuk semuanya. Jadi saya harap seandainya kalau tidak resonate, kalian mungkin bisa kunjungi channel reader lain ya, karena setiap reader energinya berbeda-beda. Atau bahkan kalian bisa ambil beberapa hal yang baik ya dari video ini, jadikanlah sebagai pelajaran gitu teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk pembacaan kali ini. Nah, ini untuk elemen-elemen yang masuk ke sini ya, zodiak-zodiak yang terkait. Ini lebih banyak wands ya, tongkat. Cups juga ada, pedang juga ada. Yang nggak ada coins ya. Nah, jadi ini ada kaitannya tentang elemen api ya, air dan tanah. Baik ini ada kaitannya dengan Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, dan ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke, itu jangan dijadikan sebagai patokan. Kalau kalian merasa video ini cocok ya, dilanjutkan teman-teman. Mungkin saja ada energi yang hadir untuk menyampaikan ya. Oke, saya udah tarik beberapa kartu tarot. Ada kartu The Chariot untuk energi si orang ini. Apakah dia serius dengan kamu? Ada The Chariot. Bisa diartikan dia ini adalah seseorang yang tidak takut akan resiko dan tantangan ya. Kalau dikatakan serius ya dia serius. Di sini ada 4 tongkat, ada gambaran kartu tentang pernikahan, kebahagiaan ya atau hubungan. Dibutuhkan kerjasama juga di antara kalian. Tetapi ya ada sesuatu hal yang membuat dia the hermit, yang membuat dia di sini menutup diri, menarik diri ya. Dikarenakan ada 6 tongkat. Kalau saya lihat salah satu di sini mungkin sudah mempunyai pasangan ya. Atau bahkan di sini dia ingin fokus kepada karir dan pekerjaan terlebih dahulu. Ayo kita klarifikasi aja teman-teman. Oke, sebentar ya. Oke. 6 tongkat. 6 tongkat. Apa itu 6 tongkat? Apa itu 6 tongkat? Oke, ada kartu 7 koin ya. Kita tarik lagi. Ada kartu 8 koin mungkin. Maafkan saya kalau salah ya. Seperti biasanya kalian mungkin tahu ya. Ini kartu nggak ada angka-angka yang apa. Oke, nah jadi ini ada gambaran tentang dianya. Ya ini ada beberapa kaitan cerita. Baik salah satu memang udah punya pasangan. Ini kisah cinta segitiga. Atau bahkan dia mau fokus kepada karir dan pekerjaan terlebih dahulu. Ya, yang dimana juga dia di sini menunggu peluang teman-teman untuk bisa bersama dengan kamu atau bahkan menikah dengan kamu ya. Karena ada sesuatu hal yang dia inginkan, yang ingin dia capai terlebih dahulu gitu. Oke. Nah, jadi ini ada masuk kaitannya dengan cerita kisah cinta segitiga ya. Lanjut di bawahnya ada kartu 7 tongkat. Apakah dia serius dengan kamu? Ya bisa dikatakan dia di sini mempertahankan kamu itu ya dia mempertahankan kamu. Tetapi ada sesuatu hal yang lebih penting dia perjuangkan. Seperti yang saya katakan tadi, baik keluarga ya, baik pasangannya dia kalau memang kisah cinta segitiga, ataupun ya hal lain ya kayak pekerjaan ya, yang dimana juga dia ini jadi mencoba untuk sabar, King of Cup, mencoba untuk mendewasakan diri dalam masalah-masalah yang dia hadapi teman-teman. Kalau saya lihat juga ya, dia ini adalah seseorang yang udah dewasa lah ya dalam perasaan, udah mengerti gitu ya. Oke, yang dimana biasanya dia ini adalah seseorang yang murah hati, seseorang yang hatinya lembut ya, sensitif juga, baperan. Oke, Three of Cups di bawahnya ada gambaran tentang energi ketiga. Baik ini kisah cinta segitiga atau bahkan ada energi ketiga yang masuk. Baik itu tadi dianya ingin fokus kepada sesuatu hal terlebih dahulu. The Chariot di bawahnya. Oke, dia ini adalah seseorang yang keras kepala ya. Sama ini ada The Chariot juga. Energinya turun 2 kali. Yang dimana dia ini adalah seseorang yang kalau udah ya memilih suatu jalan, dia nggak akan mau pindah ke jalan yang lain ya, dia akan tetap di situ ya, apapun kata orang dia nggak akan dengarkan. Kalau saya lihat juga di sini kalian ini sama-sama egois ya, tidak mau mengalah satu sama lain, atau bahkan hanya salah satu yang egois, itu juga bisa. Di atasnya ada 3 pedang teman-teman, yang membuat dia apa, menjadi terluka. Oke, menjadi sakit hati ya, sedih. Tetapi di samping itu dia mengumpulkan banyak rencana dan planning ya, ke depannya harus seperti apa. Berhati-hati juga ya kalau ini memang kisah cinta segitiga.
Yang namanya kisah cinta segitiga itu kebanyakan nggak ada yang serius ya teman-teman. Itu lebih ke arah ya di situ-situ aja lah, stuck di tempat ya. Mungkin adalah sebagian orang yang menjalin kisah cinta segitiga itu memang sampai ke jenjang yang lebih tinggi, itu ada. Oke, ingat akan karma juga ya, yang menjalani kisah cinta segitiga itu tidak selamanya indah teman-teman. Yang biasanya kisah cinta segitiga itu lebih menyangkut ke arah seksual ya. Nggak ada yang namanya cinta murni, itu ada mungkin ya, mungkin sedikit gitu. Ada the tower di bawahnya. Ada sesuatu hal yang membuat dia hancur, kaget ya, shocking moment. Ini bottom of the deck ya. Udah saya shuffle tadi. Dia menjadi kayak apa ya, capek. Dia coba untuk bangkit. Bahkan nih dia berpikir keras tentang ini. Oke, berpikir keras tentang hubungan kalian ini gitu. Kita shuffle lagi. Ada Ace of Cup, ada rasa cinta yang sangat dalam di sini sebenarnya. Oke, bahkan di sini ada kartu The Lovers. Ada gambaran tentang kalian yang harus saling terbuka ya di sini. Ini juga menggambarkan kalian itu adalah soulmate ya. Yang dimana soulmate itu biasanya dari pelajaran yang saya dapat dari personal reading ya, saya juga lihat-lihat di Google ya, belajar ya. Soulmate itu datang kepada kita untuk memberikan suatu pelajaran hidup. Kalian mendapatkan pelajaran satu sama lain gitu teman-teman. Baik tentang cinta, tentang kehidupan ya. Yang biasanya itu kalian sering ini nggak cocok, sering konflik, cekcok ya, dan kebanyakan tidak bisa bersama kalau kalian tidak pandai ya mengatur ya. Seperti itu. Oke. Kita tambahkan lagi yang membuat dia di sini harus bisa membagi ya. Kalau memang ini kisah cinta segitiga, dia harus bisa fokus kepada keluarganya, kepada rumah tangganya gitu ya, atau bahkan kepada kamu juga ya, harus bisa berbagi. Oke. Dan kalau saya lihat juga dia di sini menjadi kurang stabil, teman-teman. Jadi goyang dikarenakan itu tadi. Dia harus fokus kepada sesuatu hal yang sedangkan itu juga dia mencintai kamu, yang membuat dia menjadi goyang. Ada 2 koin. Bahkan ada gambaran dia di sini menarik diri ya. Kalian mungkin udah putus komunikasi sebagian dari kalian, atau bahkan udah pergi, atau bahkan ada sesuatu hal yang kurang lengkap gitu di dalam hubungan kalian di saat kalian menjalaninya. Oke, ada gambaran tentang salah satu di sini mulai pergi menjauh atau merasa kalau hubungan ini udah terlalu jauh, mulai menjauh, mulai renggang gitu ya. Dan ada sebagian dari kalian juga mungkin LDR teman-teman. Ada Queen of Cup yang membuat dia ini menjadi sedih dan galau. Ada The Magician. Nah, ini dia. Berhati-hati ya untuk orang ini. Kalian juga harus bisa melihat ya. Yang namanya juga kalau memang ini kisah cinta segitiga, ini biasanya The Magician itu adalah seseorang yang tidak mau membangun suatu komitmen. Yang biasanya dia hanya ingin bermain-main saja ya teman-teman. Hati-hati. Arti lain dari kartu The Magician. Nah, ini ada arti lainnya juga. Jadi jangan diterima mentah-mentah di saat tarot reader menyebutkan arti-arti, jangan di-skip ya. Nanti bisa salah paham ya gitu. Arti lain dari The Magician teman-teman, itu biasanya kartu The Magician itu turun untuk menyampaikan pesan kalau ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki apapun itu masalah-masalah di dalam cerita kalian. Oke? Yang dimana alam semesta di sini juga membantu kalian ya. Jadi jangan takut. Ada Page of Swords, ada gambaran tentang kalian yang udah terputus komunikasi kalau saya lihat. Temperance juga di sini, yang dimana juga. Oke, sebentar ya teman-teman. Ada kang paket ya teman-teman, maaf. Temperance. Nah, jadi ada gambaran juga saat ini ya. Mungkin dianya atau kaliannya yang tidak mau saling mengisi ya teman-teman. Ya dimana juga Temperance ini menggambarkan tentang dianya yang menarik diri, ingin suatu ketenangan dan kedamaian gitu. Dia coba mencari suatu solusi juga ya sebenarnya di sini. Jadi ada banyak sekali gambaran-gambaran yang kita tarik di sini. Kalian bisa sesuaikan. Saya juga udah ambil kartu pesan, ini ada beberapa. Nanti kita bentangkan juga. Saya mau tambahkan beberapa kartu lagi, ayo. Jadi kalau kita singkat ini cerita kalian ada pernikahan yang gagal atau bahkan tertunda, atau bahkan salah satu sudah punya pasangan atau rumah tangga, atau salah satu fokus kepada pekerjaan ya, atau sekolah, kuliah, apapun lah itu. Udah. Bentar ya teman-teman. Shuffle lagi. Jadi dia ini Four of Cups, bimbang.
Oke, ditimpa satu kebingungan dan keraguan yang sangat dalam. Dia harus memilih di sini apa yang harus dia pilih, baik itu kamu, baik itu kalau memang kisah cinta segitiga pasangannya ya. Seperti itu. Oke, ayo lagi tambahkan lagi. Ada kartu Justice, ada kartu The Star, dan ada kartu The High Priestess nih. Jadi ini ada gambaran tentang hubungan yang mungkin udah berakhir, atau bahkan ada kebohongan yang terungkap, atau bahkan juga hubungan yang tidak stabil dan goyang, ada ketidakadilan di dalamnya. Yang dimana juga dia mencoba untuk menyembuhkan diri ya, mencoba untuk healing. Makanya dia temperance, ingin menarik diri dulu. The High Priestess. Nah, mungkin di sini ada suatu rahasia ya, hubungan yang rahasia atau bahkan luka batin ya. Dia menerima luka batin, teman-teman. Nah, ayo kita tambahkan kartu pesan yang sudah saya tarik. Oke. I want to tell you how I feel. Oke. I remember every detail of that day. I can let you get close to me, dan I wish I could share my good news with you, and then we will be together again. Nah, jadi dia ingin merasakan apa yang kalian rasakan dulunya, baik menjalin kisah cinta ya, saling berbagi rasa gitu teman-teman. Dan I remember every detail of that day. Dia sangat-sangat mengingat ya detail-detail hari di mana kalian mungkin membuat suatu kenangan-kenangan yang indah ya, jalan cerita kalian dulu. Oke. Terus ada I could let you get close to me. Aku tidak bisa membiarkan kamu mendekat kepadaku, katanya. Mungkin itu tadi karena salah satu udah punya pasangan atau ingin fokus kerja dulu ya, atau ada hal lainnya yang membuat dia tidak bisa membiarkan kamu mendekat kepada dia. Dan ada I wish I could share my good news with you. Aku berharap aku bisa berbagi cerita bagus denganmu. Nah, seperti itu. Karena kalau memang kisah cinta segitiga kan, nggak mungkin ya, mungkin ada yang udah ketahuan sama pasangannya, jadi dia nggak bisa lagi chatting kamu ya, sehingga nggak bisa berbagi cerita-cerita apapun lah itu ya teman-teman. Atau bahkan kalian yang sedang ada konflik sehingga nggak komunikasi ya, sehingga nggak bisa saling berbagi cerita gitu. Dan terakhir ada we will be together again. Kita akan bersama ya lagi, katanya. Kita akan bersama lagi. Jadi dia sangat-sangat yakin kalau kalian itu akan bersama lagi, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi untuk saat ini kalau saya lihat kalian mungkin sedang renggang ya, atau bahkan putus komunikasi juga. Oke, kita tutup dulu. Nah, jadi saya berharap apapun masalah kalian semoga cepat terselesaikan ya. Selesaikan masalah itu ya, jangan sampai stres ya. Cari solusinya, teman-teman. Sharing dengan keluarga atau teman dekat kamu ya, seperti itu. Oke, kita tutup dulu. Yang mau request judul bisa di kolom komentar ya. Dan yang mau personal reading kalian bisa japri saya lewat WA atau Instagram. Oke, kita tutup dulu. Sekian, terima kasih. Bye.